Shalom, damai di hati, salam jumpa, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Tirsata Iras kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara dengan kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai 31 dalam tema kekuatan doa. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga saat ini dalam keadaan sehat, kuat, diberkati, tetap semangat, bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau kekuatan kami. Engkau Bapa yang baik yang sangat mengasihi kami. Di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Bapa, di dalam Roh Kudus yang adalah Immanuel, menyertai kehidupan kami boleh ada di tahun yang baru 2022. Kami percaya bahwa Tuhan, berkat-Mu menjadi bagian kami sepanjang tahun ini. Bahkan firman-Mu terus menguatkan dan mengokohkan iman kami. Untuk kami tetap setia kepada Tuhan, melakukan apa yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu firman-Mu adalah pedoman bagi kami. Meteraikan firman-Mu di hati dan pikiran kami, untuk senantiasa mengarahkan dan menuntun perjalanan kami di tahun yang baru ini. Kami sedia mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Karena itu karuniakanlah hikmat bagi kami, baik yang memberitakan tapi juga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan Alkitab dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai 31, ditulis seperti ini. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bukan saja mengatakan, tetapi kita mengalami sendiri bahwa
kekuatan kita sebagai orang beriman adalah doa. Doa menjadi kekuatan kita. Doa menjadi penyemangat bagi kita. Bahkan doa adalah nafas hidup bagi setiap orang beriman. Sebab tanda orang yang hidup adalah bernafas. Orang kalau sudah tidak bernapas lagi itu adalah orang yang sudah mati. Maka demikian pun saudara, orang yang berdoa itu berarti tanda orang yang spiritualnya, imannya, rohaninya itu hidup. Dan ketika orang tidak lagi berdoa, maka rohaninya, spiritualnya, imannya pasti sudah mati. Dan sia-sia hidup yang demikian. Karena itu saudara, doa adalah nafas hidup. Adalah kekuatan. Bahkan doa adalah penyemangat bagi kita menikmati hidup. Apalagi di tahun yang baru ini. Saudara, dalam doa kita bercakap akrab dengan Tuhan. Kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Dalam keadaan senang maupun susah, sebagai orang beriman pengalaman kita adalah berdoa. Supaya kita menjadi kuat, hati kita kuat, bahkan kita punya kekuatan dan semangat untuk dapat menikmati hari-hari hidup yang adalah anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita lihat bacaan atau perenungan kita melalui kisah para rasul tentang kekuatan doa. Bagian atau konteks bacaan kita di ayatnya yang ke-23 kisah para rasul pasal 4 itu tidak bisa dipisahkan dengan ayat-ayat atau pasal sebelumnya. Secara khusus lagi pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Di situ merupakan satu narasi atau cerita yang mengisahkan tentang apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka memberitakan Injil, menyampaikan kabar kebenaran, kabar sukacita. Dan firman yang mereka sampaikan itu, apa yang mereka beritakan itu adalah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saudara, inti pemberitaan mereka menyampaikan tentang kebangkitan Yesus. Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati, tapi Yesus yang bangkit, mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Karena itu di dalam Yesus ada hidup. Nah saudara, dikatakan bahwa ada banyak orang yang percaya. Di pasal 4 ayat 4 dikatakan ada sekitar kira-kira 5.000 orang laki-laki yang menjadi percaya mendengar berita Injil yang mereka sampaikan. Karena itu saudara, para elit-elit Yahudi, para tua-tua Yahudi, para ahli Taurat, mereka merasa tersaingi. Bahkan saudara, mereka terganggu dengan pemberitaan firman yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Karena itu mereka memanggil dua orang rasul ini menghadap mereka, dihadapkan kepada sidang. Dan mereka bertanya, dalam nama apa? Dalam nama siapa mereka memberitakan Injil? Saudara yang kekasih, mereka penuh dengan keberanian menyampaikan bahwa mereka menyampaikan kabar sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudara, dikatakan ada orang yang sudah lebih dari 40 tahun umurnya disembuhkan. Nah ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang melingkupi para murid sehingga mereka mampu memberitakan firman, melakukan mujizat, menyembuhkan banyak orang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Karena itu elit-elit Yahudi ini tidak mendapatkan kesalahan terhadap Petrus dan Yohanes sehingga melepaskan mereka kembali. Nah ketika Petrus dan Yohanes ini sudah berjumpa kembali dengan rekan-rekan rasul yang lain, mereka ceritakan apa yang mereka alami saudara.
Itu dalam konteks bacaan kita atau perenungan minggu ketiga bulan Januari. Nah, saudara, mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepada mereka. Dan ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Berseru kepada Allah, itu berarti saudara mereka berdoa. Mereka minta pembentengan Tuhan, mereka minta perlindungan Tuhan, mereka minta kekuatan dari Tuhan, penyertaan Tuhan. Ketika mereka memberitakan firman, mereka berseru, mereka berdoa minta tolong kepada Tuhan. Dan mereka berkata, saudara, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Kemudian saudara, mereka sampaikan puji-pujian mereka kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka menyampaikan permohonan mereka. Itu di bagian akhir bacaan kita. Dikatakan bahwa di ayatnya yang ke-29. "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu." Mereka minta keberanian dari Tuhan supaya mereka bisa memberitakan firman. "Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus." Saudara, mereka minta penyertaan Tuhan. Minta kuasa Roh Kudus agar supaya mereka dimampukan untuk melakukan mujizat, mengajar dan menyembuhkan orang. Nah, saudara, apa yang terjadi? Dikatakan di ayatnya yang ke-31, "Dan ketika mereka sedang berdoa, maka goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus." Saudara, mujizat Allah terjadi. Keajaiban dinyatakan oleh Tuhan. Mereka sementara berseru kepada Tuhan. Mereka sementara berdoa. Tempat mereka berdoa itu bergoyang. Tanda kuasa Allah hadir bersama dengan mereka. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Sehingga mereka diberikan keberanian oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di ayat akhir atau bagian akhir bacaan kita, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sungguh luar biasa, saudara. Itulah kekuatan doa. Dalam doa ada mujizat Tuhan. Dalam doa ada keajaiban yang terjadi. Dalam doa kuasa Roh Kudus menaungi setiap mereka yang percaya, yang berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Dalam doa ada keberanian. Karena itu saudara, pasal-pasal selanjutnya dari Kisah Para Rasul pasal 4 ini menceritakan bagaimana para rasul, para murid Tuhan Yesus Kristus memberitakan firman. Ada tantangan, ada ancaman, ada tekanan, ada pergumulan, tapi Roh Kudus bekerja. Injil semakin dihambat semakin merambat karena kuasa Roh Kudus ada bersama dengan para rasul memberitakan Injil, memberitakan evangelion, kabar sukacita, memberitakan firman Tuhan. Sehingga kita juga sebagai orang beriman di tanah Minahasa di Indonesia ini bisa mengenal Injil dan percaya kepada Yesus. Itu semua adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dari bacaan kita ini ada beberapa hal yang hendak disampaikan sebagai pesan firman bagi kita. Bahwa pertama, doa itu adalah kekuatan kita. Sebagaimana tema bahwa kekuatan doa. Kekuatan doa luar biasa. Dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 bagian B, dikatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, doa orang benar, jika dengan yakin, jika dengan sungguh-sungguh didoakan, disampaikan kepada Tuhan, besar kuasanya.
Dan saya kira kita semua mengalami hal yang demikian. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa, ketika sungguh-sungguh berseru, meminta, memohon campur tangan Tuhan, maka besar kuasa doa. Mujizat pasti terjadi. Keajaiban itu pasti kita rasakan. Karena Tuhan luar biasa. Tuhan selalu mendengar doa kita. Dan Tuhan selalu menjawab doa kita sesuai dengan waktu, kehendak, dan rencana Tuhan. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Karena rancangan Tuhan bagi setiap orang beriman adalah rancangan damai sejahtera. Karena itu saya yakin Bapak Ibu Saudara, di tahun 2022, tahun anugerah Tuhan, tahun rahasia bagi kita, semua kita, pribadi, keluarga, persekutuan, berdoa kepada Tuhan. Minta pembentengan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, minta berkat dari Tuhan Allah, termasuk juga umur panjang, kekuatan dan kesehatan menjadi bagian kita di tahun 2022. Karena itu saudara yang kekasih, saya percaya bahwa doa itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bahkan juga kita menjadikan rumah kita sebagai mesbah doa. Suami, istri, anak-anak, orang tua, kita menyatu hati dalam doa. Ketika kita memulaikan suatu pekerjaan, ketika kita merencanakan segala sesuatu, kita bawa dalam doa. Setiap hari saudara, dari pagi ketika kita bangun memulaikan pekerjaan, bahkan ketika kita akan beristirahat malam pun, saya yakin semua kita berdoa. Karena kita boleh ada saat ini, itu karena kekuatan doa. Karena kemurahan Tuhan Allah. Karena dalam doa saudara kita menyampaikan isi hati kita. Dalam doa kita berkeluh kesah kepada Tuhan ketika kita bergumul. Bahkan juga ketika kita mengalami keberhasilan, ketika kita dalam keadaan senang, kita sukses, pasti kita berdoa. Bersyukur karena kesuksesan yang dicapai, keberhasilan yang dinikmati, itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan, sehingga dalam doa kita bersyukur. Nah, apalagi saudara ketika ada dalam pergumulan, berbagai macam pergumulan yang kita hadapi, baik dihadapi oleh pribadi, keluarga, jemaat, maka hanya dengan doa kita dapat menghadapi pergumulan itu, bahkan melewati setiap pergumulan, problem, masalah kehidupan. Kita keluar sebagai pemenang karena Tuhan memberi kekuatan, Roh Kudus yang menyertai kita. Karena itu saudara yang kekasih, jangan pernah sepelekan doa. Ada ungkapan mengatakan, jadikanlah doa itu sebagai kunci untuk membuka pagi dan gembok untuk menutup malam. Artinya mengawali segala sesuatu dalam doa, mengakhiri setiap hari juga dalam doa. Karena doa adalah percakapan akrab kita dengan Tuhan. Terkadang saudara, orang berdoa itu dalam kesungguhan bisa menangis. Bahkan ada seorang ibu, dia pernah bercerita kepada saya, ibu pendeta. Kita punya pergumulan yang berat. Sehingga kadangkala bukan kata-kata lagi yang bicara, tapi air mata yang bicara. Benar saudara. Kita berdoa bukan cuma lewat kata-kata, tapi dalam hati. Ketika hati kita terkoneksi dengan Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan. Kalau kita mengalami pergumulan yang berat, secara manusia kadangkala tidak sanggup, maka air mata yang bicara kepada Tuhan. Itu berarti saudara, doa adalah kerinduan manusia untuk memasrahkan hidupnya benar-benar kepada Tuhan. Pasrah pada kehendak Tuhan Allah. Sehingga dalam doa kita menyampaikan apa yang sementara kita rasakan. Itulah saudara, doa menjadi jembatan kita dengan Tuhan. Penghubung kita dengan Tuhan. Karena itu saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap kita berdoa di tahun yang baru ini, supaya kita kuat menghadapi setiap kenyataan yang ada di depan kita. Sehingga kita tetap setia kepada Tuhan. Saya yakin juga para pelayan khusus, diaken, penatua, guru agama, pendeta, melayani di periode yang baru ini hanya dengan kekuatan doa. Kita dapat melayani dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan doa, dengan berpasrah kepada Tuhan.
maka pelayanan kita akan kita laksanakan dengan setia, dengan sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Yakin bahwa dalam doa ada kuasa Allah yang memberkati, yang menguatkan, yang meneguhkan iman kita untuk terus melayani dengan bersukacita dan selalu mengandalkan Tuhan, supaya pelayanan yang dilakukan benar-benar itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik pelayan khusus jemaat Tuhan juga memohon di tahun pertama pelayanan ini melalui ibadah kolom pasti berdoa supaya 5 tahun berjalan periode pelayanan ini akan gandeng tangan sama-sama, jalan sama-sama, akan ada dalam kebersamaan sehingga persekutuan baik keluarga di kolom juga, jemaat juga, semua didasarkan pada kasih Kristus. Sebab Kristus yang empunya pelayanan dan yang mempercayakan pelayanan itu kepada semua orang. Secara khusus lagi bagi pelayan khusus, diaken, penatua, guru agama, pendeta melayani jemaat Tuhan. Kemudian saudara yang kekasih, dari bacaan ini juga kita dapat melihat bahwa ketika ada dalam pergumulan, ketika menghadapi masalah, atau dalam pelayanan, maka musyawarah itu adalah hal yang penting. Kita lihat Petrus dan Yohanes. Saudara, ketika mereka ada dalam pergumulan, dalam ancaman pelayanan, mereka datang kepada rasul-rasul yang lain, mereka sampaikan apa yang mereka alami, dan digumuli bersama dalam doa. Maka itulah juga saudara, kebersamaan pelayanan, baik di keluarga, komunitas yang paling kecil, ketika suami istri, orang tua, anak, kakak, beradik selalu ada dalam kebersamaan, dalam suka dan duka, selalu menghadapi segala sesuatu dalam kebersamaan, maka memecahkan persoalan, mengatasi masalah dalam kebersamaan. Yang pasti saudara ada keterbukaan. Itu yang sangat penting. Dalam komunitas di kolom, di jemaat juga seperti itu. Ketika pelayan khusus ada pergumulan, jemaat ada pergumulan, mari saudara kita musyawarah, mari kita terbuka. Apalagi pelayan khusus itu punya harus memegang rahasia jabatan. Ketika anggota jemaat ada pergumulan menyampaikan kepada pelayan khusus, mari kita pegang rahasia jabatan kita. Bukan mau bercerita sana sini, tapi kita gumuli sama dengan para rasul, berdoa kepada Tuhan Allah. Karena itu yang paling penting ada keterbukaan, musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Dan ini yang dicontohkan oleh para rasul, mereka terbuka dalam pergumulan pelayanan, mereka bermusyawarah, bermufakat, dan keputusan pertama adalah berdoa, berseru kepada Tuhan Allah yang empunya pelayanan, yang mempercayakan pelayanan itu kepada para rasul, yang memberikan kuasa Roh Kudus dalam kerja pelayanan. Itu saudara pesan yang kedua yang mau disampaikan melalui perikop ini. Dan yang ketiga saudara, saya mau katakan bahwa kita berdoa itu, kita bercakap akrab dengan Tuhan. Subjek doa itu adalah Tuhan. Karena itu saudara, saya mengajak saudara-saudara supaya ketika berdoa, maka ucapkan subjek doa itu. Artinya kita mengucapkan nama Tuhan. Seperti dalam bacaan kita. Di sini dikatakan mereka berdoa, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi tujuan doa, alamat doa itu kepada Tuhan. Bahkan doa Bapa kami juga kan mengajarkan hal yang demikian. Bapa kami yang di sorga. Tertuju kepada Bapa kita yang di sorga. Sebab ada kalanya saudara, ada orang berdoa, dia begitu puitis tapi dia lupa tujuan atau subjek alamat doa. Misalnya seperti ini. Di malam yang begitu syahdu, dalam kedinginan, ditemani hujan yang lebat, kami
bersama-sama bersekutu dan seterusnya. Kepada siapa dia tidak mengucapkan nama Tuhan, nanti di belakang dia mengucapkan nama Tuhan. Sebaiknya saudara, ketika kita berdoa, kita ucapkan dulu tujuan, alamat, dan subjek doa itu, yaitu Tuhan Allah, yaitu Bapa kita yang di sorga. Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Bahkan saudara, kadang juga kita berdoa Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, kami memuliakan Engkau. Jadi saudara, penting juga bagi kita. Sebab sekali lagi ketika kita berdoa, kita bercakap akrab dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, tujuan kita, alamat kita adalah kepada Tuhan, Sang Halik, subjek doa itu. Karena itu saudara, mari kita membiasakan diri mengucapkan nama Tuhan. Allah di dalam Yesus Kristus, Bapa yang di sorga, dan seterusnya. Agar supaya saudara, kita tidak kehilangan arah. Tapi dengan doa, saya percaya saudara, kita berdoa dengan iman. Walaupun memang seperti yang saya katakan tadi, kadang bukan lagi kata-kata yang berdoa, air mata yang berdoa, tapi hati kita kan tertuju kepada Tuhan. Seperti itu saudara. Karena itu yakin bahwa tahun 2022 ini, sekali lagi bahwa kekuatan kita adalah doa. Mari kita jadikan rumah kita sebagai mezbah doa. Pribadi kita adalah pribadi-pribadi yang suka berdoa, yang mencintai doa itu sebagai gaya hidup setiap hari. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita selalu berkomunikasi atau mengkomunikasikan itu kepada Tuhan. Minta supaya pembentengan, penyertaan, dan berkat Tuhan itu ada. Dikatakan saudara bahwa doa dapat menembus batas ketidakmungkinan dan kemustahilan. Iblis tersenyum saat kita menyusun suatu rencana, dan iblis tertawa ketika kita terlalu sibuk. Tetapi iblis gemetar saat kita berdoa. Berarti iblis takut di saat kita berdoa. Itu tandanya kekuatan dan kuasa doa luar biasa. Itu menjadi pengalaman iman kita. Kekuatan doa itu, kuasa doa itu luar biasa. Apalagi seperti dalam kitab Yakobus dikatakan, doa yang sungguh-sungguh didoakan besar kuasanya. Mujizat keajaiban terjadi seperti yang dialami oleh para murid. Saudara, ada seorang tokoh reformasi, Martin Luther, dia berkata, begitu banyak yang harus saya kerjakan hari ini, maka saya menggunakan 3 jam pertama untuk berdoa. Itu berarti saudara, Martin Luther, dia berdoa. Ketika dia melaksanakan tugas panggilan sebagai salah seorang reformator, reformasi gereja, melayani Tuhan, dia berdoa. Dan kuasa doa itu sangat luar biasa. Dalam doa ada kekuatan. Dalam doa ada semangat. Dalam doa ada inspirasi. Dalam doa ada ketenangan. Karena itu saudara, saya percaya semua kita terus menjadikan doa itu sebagai bagian dalam kehidupan kita, dalam segala situasi. Dikala kita susah, dikala kita senang, berdoalah kepada Tuhan. Sampaikanlah isi hatimu, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan Allah. Secara terbuka, kita menyampaikan segala sesuatu yang kita alami, baik kita dalam keadaan senang, apalagi ketika kita bergumul. Tahun 2022 menjadi tahun doa bagi kita, agar supaya kita bisa menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang boleh disampaikan hari ini, kiranya memberi kekuatan bagi kami, bahwa benar doa adalah kekuatan kami. Itu menjadi pengalaman iman kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami selalu berdoa kepada Tuhan, baik keluarga pribadi kami, tapi juga persekutuan jemaat. Dalam situasi apapun Tuhan, biarlah kami terus berdoa. Karena itu juga saat ini hamba-Mu berdoa,
bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang sementara mendengarkan firman Tuhan, menyaksikan video ini, diberkati mereka. Ketika mereka bergumul karena sakit atau ada anggota keluarga yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkanlah mereka. Ketika ada yang dalam keadaan lemah, tidak bersemangat, menjadi pesimis dalam hidup, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Bahkan juga saudara kami yang saat ini mengalami sukacita karena keberhasilan di tahun baru ini, kuduskanlah sukacita mereka. Bahkan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun, kami mohon kiranya pembentengan Tuhan ada menyertai mereka sepanjang tahun 2022 ini. Ke dalam tangan-Mu kami berserah, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan totalitas hidup kami. Tuhan pegang erat-erat tangan kami, arahkan pandangan kami, dan atur langkah kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan saya Pendeta Tirsa Tairas, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, bermohon dengan kerendahan hati, kiranya Bapak Ibu saudara-saudara terus dukung channel YouTube Tirsa Tairas dengan cara nonton video, tekan tanda subscribe, like, bahkan juga berikanlah komentar-komentar yang membangun iman kita, dan pasti Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.